Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Cerita ini ditulis oleh Ristori. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Setan Alam Kubur. Di belakangnya menyusul Panji, Aswan, Suko. Mereka baru saja meninggalkan area pertempuran dengan setan alam kubur. Namun belum sempat menghela napas lega, suara hiruk pikuk itu memecah malam. Apa kalian dengar itu? Sepertinya di daerah desa. Ramai sekali, mungkin ada sesuatu yang terjadi. Kita ke sana. Aku khawatir ada hubungannya dengan setan tadi. Kalau itu ulah sisa-sisa energi dari setan alam kubur, desa ini bisa dalam bahaya. Tanpa menunggu lama, rombongan itu segera mempercepat langkah. Suara teriakan warga semakin terdengar. Tangkap paling mayatnya, jangan biarkan kabur. Cepat panggil Pak Bayar, mereka kerasukan setan. Panji dan Kisagara saling pandang. Aura kewaspadaan langsung muncul di wajah mereka. Maling mayat. Firasatku tidak enak. Kenapa Mas? Apa Mas Aswan merasakan sesuatu? Reza dan Kuncoro sedang membawa jasad Ajibaran menuju Padepokan. Panji dan Suko seketika terbelalak. Sebelumnya memang Reza dan Kuncoro mereka suruh pergi ke desa lebih dulu untuk membawa jasad Ajibaran. Kalau begitu jangan-jangan... Tanpa berpikir panjang, mereka semua langsung berlari menuju sumber keramaian. Cahaya obor yang berkerlap-kerlip tampak dari kejauhan, menandakan banyak orang sedang berkumpul di tengah jalan utama desa. Begitu sampai, mereka mendapati kerumunan warga desa yang tampak panik. Beberapa membawa canggul, bambu dan obor. Di tengah-tengah kerumunan itu, dua sosok pemuda tampak berdiri dengan posisi membungkuk aneh. Satu menjulur-julurkan lidah seperti ular, satu lagi menirukan gerakan keras sambil berteriak tak karuan. Bahari, Aswan dan Suko menepuk jidat. Mereka tahu kalau itu adalah jurus andalan Reza dan Kuncoro jika sedang dalam keadaan terpojok. Kisagara langsung maju menatap warga yang masih berteriak-teriak. Ada apa ini? Tanyanya tegas pada salah satu warga yang membawa obor. Warga itu terkejut melihat Kisagara dan rombongannya, namun tetap menjawab cepat. Dua orang itu maling mayat, Ki. Mereka kerasukan setan. Kami mau tangkap sebelum mereka kabur. Panji menatap Reza dan Kuncoro dengan wajah penuh campur aduk antara prihatin sekaligus heran. Tidak ada tanda-tanda kalau mereka kerasukan setan atau sejenisnya. Reza, Kuncoro. Sekejap dua pemuda itu menoleh bersamaan. Wajah mereka penuh keringat dan tanah. Begitu melihat Panji, ekspresi mereka langsung berubah seperti melihat malaikat penyelamat. Panji, tolong kami, Ji. Reza setengah berlari sambil menyeret Kuncoro yang masih menirukan suara kera. Warga mulai ribut lagi, namun Kisagara mengangkat tangan memberi isyarat agar semua diam. Aura wibawanya membuat kerumunan itu seketika tenang. Mereka bukan maling mayat. Aku yang memberi perintah pada mereka. Jasad yang mereka bawa adalah Ajibaran, teman dari anakku Panji. Benar, aku yang menyuruh mereka untuk membawa jasad temanku agar bisa dimakamkan dengan layak.
Suko menahan tawa sementara Aswan hanya menggeleng pelan. Kasihan juga padahal niatnya baik. Jadi mereka bukan maling mayat beneran, Ki? Bukan. Kalau benar maling mayat, aku sendiri yang akan mengurusnya langsung. Suasana perlahan mereda, obor-obor diturunkan. Sebagian warga mulai tersenyum canggung. Tuh kan dibilangin gak percaya, jangan langsung main hakim sendiri kalau belum tahu kejadian sebenarnya. Iya, wong niat kami baik malah diteriakin maling mayit. Sudah, lebih baik bapak-bapak sekalian istirahat kembali. Maaf apabila sudah membuat kegaduhan. Warga desa segera putar balik tanpa membantah. Reza langsung terduduk di tanah sambil menepuk dadanya. Ya Allah, akhirnya selamat juga. Untung aja rombongan Kisagara segera datang. Kalau enggak, kita udah jadi arang bakar ya. Mbah Arya menatap mereka berdua, matanya menyipit namun wajahnya penuh kelelahan. Kalian ini selalu saja bikin ribut di tempat orang. Lah sopo yang pengen koyo iku, Mbah? Kami sudah mengendap-endap tapi apes ketemu warga. Sudah, yuk kita ke padepokan. Kita istirahat, kalian pasti sudah lelah. Pagi nanti jasad Aji Baran akan kita makamkan dengan upacara yang layak. Terima kasih banyak ya. Kalian masih tetap menjaga jasad Aji Baran. Tenang wae, Ci. Kami kalau melaksanakan tugas gak pernah gagal. Yo Kak Coro. Iya bener, Ci. Asal ada ayam mingkung, semua pasti aman sama kita. Dan malam itu pun berakhir dengan keheningannya diselingi tawa lelah. Dua pemuda apes selamat dari amukan warga. Namun mereka masih belum bisa tenang memikirkan Mahendra yang saat ini sedang membawa setan alam kubur entah kemana. Aswan hanya berharap tidak terjadi hal buruk kepada saudaranya itu. Malam itu udara di dalam kamar terasa berat. Hanya cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di dinding menerangi wajah pucat Mahendra yang terbaring diam di atas ranjang kayu. Di sekelilingnya 4 sosok berdiri dengan wajah cemas. Kisagara, Mbah Arya, Mbah Seno, dan Aswan. Tidak ada satupun yang bersuara. Meski mencoba menyembunyikan rasa khawatirnya, Aswan tetap saja tidak bisa tenang. Sejak tadi dirinya selalu memperhatikan raga Mahendra, berharap dirinya cepat kembali. Kenapa Mahendra belum juga bangun? Mbah Arya menarik napas panjang, menatap wajah cucunya dengan sorot mata yang penuh beban. Tenanglah, insya Allah tidak akan terjadi hal buruk padanya. Kita cukup bersiap jika terjadi sesuatu pada raganya. Kisagara yang dari tadi berdiri di dekat pintu akhirnya akan bicara. Arya, apakah Mahendra benar-benar sudah menguasai sepenuhnya ilmu raga sukma itu? Kamu pasti tahu konsekuensi dari ilmu itu. Mbah Arya menatapnya. Konsekuensi jika Mahendra tidak bisa menguasainya, sukmanya akan tersesat di antara dunia nyata dan alam sukma. Meski tidak sepenuhnya mati, namun lama-kelamaan juga akan berdampak pada raganya. Jujur saja aku pun tak sepenuhnya yakin. Dia baru pertama kali melakukannya, tapi Mahendra selalu punya jalan sendiri dalam memahami sesuatu. Kadang bahkan di luar nalar kita. Suasana kembali hening. Mbah Seno dari tadi diam tiba-tiba tersenyum lembut, mencoba memecah tegangnya udara. Kalian ini terlalu khawatir. Mahendra bukan anak sembarangan. Dia sudah menunjukkan hal-hal yang bahkan tidak bisa dijelaskan dengan akal. Percayalah, anak itu penuh dengan keajaiban. Ia menepuk bahu Aswan mencoba menenangkan.
Kita lakukan bagian kita, selebihnya serahkan pada Yang Maha Kuasa. Namun wajah Aswan tetap tegang. Ia memandangi dada Mahendra yang naik turun dengan susah payah. Tapi Mbah, kalau dia membawa setan alam kubur untuk bertarung, bukankah itu berbahaya? Kilingsir tidak bisa mati, bahkan kita bertarung bersama sekalipun masih kewalahan untuk menghadapinya. Bagaimana dengan Mahendra yang hanya seorang diri? Nada khawatirnya membuat ruangan itu makin terasa sesak. Tak bisa dipungkiri, setan alam kubur memiliki ilmu yang tinggi. Terlebih lagi ilmu Pati Orapati, meski dengan serangan batin terkuat yang mampu menghancurkan tubuhnya sekalipun. Setan alam kubur tidak akan bisa dikalahkan begitu saja. Harapan mereka hanya ada di kitab lebur jiwa. Tanpa kitab itu, semua yang dilakukan hanyalah hal yang sia-sia. Masta, tidak semua penyelesaian harus lewat pertarungan. Kadang kekuatan terbesar justru datang dari niat dan pemahaman. Mahendra tahu batasan dirinya. Dia juga tahu seberapa besar kekuatan musuhnya. Jika dia memilih jalan itu, pasti ada maksud yang belum kita pahami. Aswan hanya mengangguk. Memang Mahendra selalu memikirkan setiap tindakan yang ia lakukan. Kecemasan pemuda itu sedikit mereda meski tidak sepenuhnya. Namun kelegaan yang mulai mereda itu tidak berlangsung lama. Mahendra terbatuk keras. Darah segar mengalir dari ujung bibirnya. Dada dan bahunya naik turun cepat, seolah sedang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Apa yang terjadi dengannya? Raga Mahendra seperti menerima dampak akan sesuatu. Darah itu terus keluar, wajahnya juga memucat dan nafasnya mulai tersengal. Tidak mungkin. Bagaimana bisa raganya menerima dampak seperti ini? Basena menjelaskan, kalau ilmu raga sukma seharusnya tidak berdampak pada raganya apabila sukmanya mendapatkan serangan. Hal itu hanya terjadi ketika sukma Mahendra sudah kembali ke dalam raga. Baru Mahendra akan merasakan dampak dari setiap serangan yang dirinya terima. Aswan makin khawatir dirinya tidak bisa menahan diri dan segera menggenggam kalung Pasopati sembari berjalan keluar ruangan. Dirinya ingin mencari Mahendra ke Lembah Kulon untuk membantunya, namun niatan itu dihentikan oleh Mbah Arya. Tetap di sini, Asta. Mbah, Mahendra dalam bahaya. Kita nggak bisa cuma nunggu. Memangnya kamu tahu di mana dia sekarang? Tidak biasanya Mbah Arya membentak Aswan, pemuda itu langsung memahami kekhawatirannya lebih besar dari yang dirinya rasakan dalam tatapan Mbah Arya. Tapi Mbah Arya menghela napas, menahan emosinya yang hampir lepas. Kita tunggu lebih dulu. Percayakan pada Mahendra. Aswan melepaskan genggamannya dari kalung Pasopati. Dirinya menuruti perkataan Mbah Arya dan kembali ke samping ranjang Mahendra. Semua menatap ngeri. Guratan hitam itu tampak seperti lilitan yang perlahan menekan tenggorokannya. Wajahnya yang pucat tampak menahan rasa sakit. No, bisa tolong kamu bantu dia dengan ajian Wiragadaya? Basena menggeleng, wajahnya tampak berat. Tidak bisa, aku tidak tahu di mana sukmanya sekarang. Aku tidak punya jalur untuk menjangkau dirinya. Tanpa perantara, ajian Wiragadaya tidak akan sampai kepadanya. Ajian Wiragadaya milik Basena memang bisa meningkatkan energi batin seseorang. Namun hanya dalam jarak tertentu. Dirinya membutuhkan perantara untuk melakukannya. Seperti melihat keberadaan sosok yang ingin ia bantu. Sementara Mahendra saat ini sedang melepas sukmanya. Percuma saja kalau menggunakannya pada raga Mahendra.
Ajian Wiragadaya tidak akan bisa membantu Sukmanya karena Mbak Seno tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Kisagara menatap dalam ke arah Mahendra. Apa maksudmu dengan perantara? Seseorang atau sesuatu yang terhubung langsung pada energi kehidupannya. Hanya itu satu-satunya cara untuk mengalirkan kekuatan dari sini ke sana. Ruangan itu mendadak hening. Hanya suara napas berat yang terdengar di antara mereka. Aswan tampak berpikir keras, lalu tiba-tiba matanya tertuju pada cincin di jari Mahendra. Cincin Pancasona yang masih memancarkan sinar lembut dari batu di tengahnya. Seingatnya, cincin itu terhubung dengan energi kehidupan Mahendra melalui kemampuan panca hijau. Mbah, bagaimana kalau cincin itu? Cincin Pancasona, bukankah itu terhubung dengan energi kehidupan Mahendra? Mbak Seno menatap Aswan lekat-lekat, lalu tiba-tiba matanya melebar. Tidak terpikirkan sebelumnya kalau Mahendra memakai cincin Pancasona. Kau benar. Aku bisa mencoba menjangkaunya lewat cincin itu. Mbak Seno duduk bersila, wajahnya pucat namun tetap tenang. Kedua telapak tangannya perlahan ia letakkan tepat di atas cincin Pancasona yang melingkar di jari Mahendra. Sembari memejamkan mata, mulutnya mulai melafalkan mantra dengan nada pelan namun tegas. Mantra itu mengalun, lembut tapi syarat getaran gaib yang membuat udara di sekitar bergetar halus. Cincin Pancasona yang sebelumnya tampak biasa saja, kini mulai memancarkan cahaya putih. Semakin lama cahayanya makin terang, menyilaukan seperti membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalamnya. Kisagara, Mbah Arya, dan Aswan menatap tanpa berkedip. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya suara detak jam dan napas berat mereka yang terdengar di antara cahaya yang semakin kuat. Mbak Seno terus menyalurkan tenaga batinnya, namun keringat sudah membasahi pelipisnya. Nafasnya mulai tersengal, tangannya menempel di cincin itu bergetar hebat. Sulit sekali, jalur tenaganya tak stabil. Namun Mbak Seno tidak berhenti, dirinya berusaha keras untuk mencapai titik energi kehidupan Mahendra. Cincinnya mulai bereaksi. Cahaya dari cincin Pancasona kini berdenyut seperti nadi. Setiap detaknya menimbulkan gelombang energi halus yang mampu menyapu ruangan. Gorden tipis di jendela berkibar. Lampu minyak bergetar hingga apinya hampir padam. Tiba-tiba sinar itu memuncak, membentuk semburan cahaya putih menyilaukan seperti ledakan tanpa suara. Semua orang di ruangan itu spontan memalingkan wajah, sekejap semuanya putih. Setelah cahaya itu redup, udara terasa tenang kembali, tapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan keheningan yang membuat dada sesak. Mbah Arya dan Kisagara segera memandang ke arah Mahendra. Tubuh pemuda itu masih di tempat yang sama, tapi yang membuat mereka terkejut, leher Mahendra yang tadinya menghitam kini perlahan kembali normal, dan wajahnya tidak lagi pucat. Nafasnya mulai teratur. Bibirnya yang kering tampak bergerak pelan seolah mencoba menghirup udara lebih dalam. Kau berhasil, No. Mbak Seno membuka matanya perlahan, lalu mengacungkan jari jempolnya. Setelahnya orang tua itu tiba-tiba limbung. Tenaganya benar-benar terkuras. Aswan dengan sigap segera menyangga Mbah Seno. Disandarkannya tubuh orang tua itu ke dinding beralaskan tikar. Mbah Seno tidak apa-apa. Aku hanya kelelahan, tidak masalah. Apa yang barusan terjadi, No? Dengan suara serak dan pelan Mbah Seno menjawab di sela napas beratnya. Aku tidak tahu pasti, tapi tadi aku merasakan sesuatu seperti ada segel yang terlepas dari dalam cincin itu.
Mungkin kekuatan yang selama ini disimpan di dalamnya akhirnya bangkit. Maharya mengernyit, matanya menatap cincin di jari Mahendra yang kini tampak redup kembali. Segel. Ya, aku rasa itu adalah peninggalan terakhir dari Yang Sena. Mungkin itu yang membuat Mahendra bisa kembali bernapas. Aswan menarik napas lega menatap wajah Mahendra dengan senyum tipis. Aku istirahat dulu, sisanya kalian yang urus. Baseno menutup matanya sejenak, tubuhnya terlalu lelah untuk berkata lagi. Tapi di wajah tuannya tampak kelegaan mendalam. Sementara itu di ujung desa Lemah Putih, beberapa orang tampak berjalan dengan senter di tangan. Mereka adalah Reza, Kuncoro, Panji, Suko, dan Kiranu yang baru saja tiba di area pemakaman desa. Kuncoro menggeliat sambil menguap. Sebenarnya manusia gondrong dan si manusia gempal Reza sudah sangat kelelahan. Namun apalah daya, Maharya menyuruh mereka untuk ikut membantu mereka. Memang kudu saiki nyari tanah kosongnya yo. Kalau udah dapat tanah kosongnya, pagi nanti kita tidak perlu repot-repot mencari. Wes, sorosnya kebanyakan komen curu. Kamu mau ditempeleng aja kalau gak bantuin. Kiranu dan Panji yang berada di depan menyentari setiap sudut makam, mencari dengan jeli tanah yang masih kosong. Pemakaman ini tanah wakaf dari keluarga Trajayangkara, tapi sudah hampir penuh. Kayaknya pemakaman ini sudah penuh, Ki. Seingatku di ujung sana di bawah pohon kamboja masih ada lahan kosong. Dulu pernah digunakan kalau benar-benar tidak ada tempat. Besok mau tidak mau kita kubur di pemakaman yang baru. Tanpa banyak bicara, mereka berlima berjalan menuju ujung pemakaman. Begitu sampai di bawah pohon kamboja yang dimaksud Kiranu, Panji mengarahkan senter ke tanah di depan mereka. Benar, masih ada ruang cukup untuk 3 makam lagi. Panji menancapkan sebatang kayu di tanah sebagai penanda makam yang akan digali esok pagi. Besok subuh kita kembali ke sini. Akhirnya selesai juga urusan malam ini. Mereka berlima kemudian beranjak meninggalkan area pemakaman. Di belakang mereka hanya suara serangga malam dan hembusan angin yang terdengar, membawa aroma tanah dan bunga kamboja yang pekat. Namun beberapa ratus meter dari sana, di tepi desa yang berbatasan dengan lembah Kulon, suasana malam berubah mencekam. 5 orang warga yang sedang keliling ronda malam berjalan santai menyusuri jalan tanah berkerikil. Salah satu dari mereka, pria bertubuh besar bernama Bandu, tiba-tiba mengerutkan hidungnya. Kalian cium gak bau apa ini? Yang lain ikut berhenti. Bau busuk menyengat seperti bangkai hewan yang sudah lama mati, terbawa angin yang berhembus dari arah lembah. Bau bangkai tapi aneh, ini bukan bau biasa. Tidak usah berpikiran yang aneh-aneh. Mungkin itu cuma bangkai tikus. Lagian banyak warga yang kalau buang hewan mati ke lembah katanya biar dimakan penunggunya. Alah, itu cuma mitos. Setan gak makan bangkai. Mereka kembali melangkah melanjutkan ronda keliling tanpa menghiraukan bau busuk yang masih tercium itu. Namun baru beberapa meter melangkah, Bandu tiba-tiba berhenti selangkah sembari memegangi burungnya. Aku kebelet yo. Kalian tunggu sini yo. Aku mau kencing dulu. 4 orang lainnya tetap terjaga menyorotkan senter ke arah hutan di pinggir lembah. Tapi semakin lama mereka menatap, bau itu semakin menusuk. Kayaknya bukan hewan mati. Penasaran dengan asal bau bangkai yang menyeruak, Jito memberanikan diri untuk mendekati perbatasan, lalu menyenteri area kegelapan di antara pepohonan.
Tangannya terus bergerak mengarahkan cahaya, namun tiba-tiba terhenti tatkala menangkap satu sosok. Di bawah cahaya senter tampak sesosok tubuh membusuk berjalan perlahan, menyeret kakinya yang compang-camping. Kulitnya mengelupas, matanya kosong tanpa bola, sementara dari tubuhnya mengalir cairan hitam pekat. Setan! 3 orang warga lainnya terkejut melihat Jito yang ketakutan. Apa toh? Coba kalian sentri ke arah sana. Sontak 3 warga lainnya celingukan sembari menyentri arah yang ditunjuk Jito. Bola mata mereka membelalak tatkala melihat jasad-jasad dengan wujud menyeramkan. Dari 2 sisi berbeda tampak rombongan sosok serupa, wajah hancur, tubuh membusuk, pakaian mereka serba hitam dengan lambang 2 ular melingkar di dada. Salah satu warga mundur sambil terbata. Itu kan lambang perguruan Giriuloh. Tiba-tiba dari balik semak terdengar suara jeritan. Banu berteriak minta tolong. Tolongin aku! Mereka menoleh bersamaan. Dari arah Banu tampak satu sosok mayat hidup yang merangkak cepat, menarik kaki Banu hingga tubuhnya terseret ke tanah. Salah seorang warga nekat berlari mendekat, menghunus golok dari pinggangnya. Dengan satu tebasan keras ia memutus tangan busuk itu. Tangan tersebut jatuh menggeliat di tanah, mengeluarkan cairan hitam kental yang berasap tipis. Cepat lari! Tanpa pikir panjang, mereka berlima berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Nafas memburu, lutut bergetar, bau busuk itu masih menempel di udara seperti ikut mengejar mereka. Tujuan mereka cuma satu, padepokan Teratai Putih. Namun belum jauh mereka berlari dari arah berlawanan muncul cahaya obor. Sosok-sosok yang datang membuat mereka berhenti mendadak. Loh, kalian kenapa? Kok kayak dikejar setan? Tanya Panji yang datang bersama dengan Kiranu, Reza, Kuncoro, dan Suko. Banu menunduk sambil terengah, wajahnya pucat pasi. Kirano, di tepi lembah ada rombongan mayat itu berjalan menuju desa. Mereka berlima sontak saling pandang. Panji menegakkan badan, wajahnya berubah tegang. Apa kamu yakin, Banu? Kami lihat sendiri. Mereka memakai pakaian hitam. Ada lambang 2 ular melingkar di dada mereka. Lambang 2 ular itu milik perguruan Giriuloh. Sudah lebih baik kalian pulang ke rumah. Dan Banu, tolong beritahu Kisagara. Kami akan ke tepi lembah untuk memeriksanya. Kelima warga yang sedang ketakutan itu segera beranjak pergi, sementara rombongan Kiranu dan yang lainnya menuju tepi lembah. Dan benar saja, setibanya di sana mereka dibuat terkejut melihat rombongan mayat hidup berpakaian murid Giriuloh. Panji langsung tersadar. Mereka mayat-mayat yang menyerang kita waktu mengambil jasad Ajibaran di makam Kilingsir. Apa mungkin setan alam kubur sudah bangkit lagi? Jangan-jangan Mahendra kalah. Tidak mungkin, Mas Sena tidak akan kalah semudah itu. Cukup, tidak ada waktu berdebat. Jika mereka benar-benar menuju desa, warga bisa jadi korban. Kita harus pastikan tidak boleh ada satupun dari mereka yang sampai ke desa. Panji, Reza, Kuncoro, dan Suko mengangguk bersamaan. Mereka berjalan hati-hati menuruni jalur setapak menuju tepi lembah. Semakin dekat, bau busuk itu semakin menyengat. Dari balik pepohonan, mereka melihat dengan jelas lebih dari 10 sosok mayat itu berjalan sempoyongan. Tubuh mereka mengenakan pakaian hitam perguruan Giriuloh yang robek di sana sini. Ya Gusti, baru mau istirahat datang lagi masalah. Mereka berlima menyerang mayat-mayat hidup itu. Reza dan Kuncoro menggunakan ajian Waturoso meledakkan tubuh-tubuh membusuk mayat itu, namun setiap kali terkena ledakan dan hancur, tubuh mereka kembali menyatu.
Suko dengan keris pusakanya bahkan sudah melepaskan kepala beberapa mayat hidup itu, namun sama saja. Kepalanya kembali menyatu seolah tidak terjadi apa-apa. Serangan tenaga dalam Panji dan Kirano yang mampu menembus tubuh mereka bahkan juga sia-sia. Gimana cara ngalahinnya kalau seperti ini? Pasti ada kelemahannya, jangan berhenti. Tetap serang mereka. Di depan gerbang padepokan, dua pemuda datang tergesa-gesa. Tubuh mereka penuh peluh. Mereka adalah Banu dan Cito, dua warga yang tadi berlari sejauh-jauhnya dari tepi lembah Kulon. Ki Sagara, cepat panggilkan Ki Sagara, seru Banu pada penjaga gerbang. Penjaga yang masih muda itu terkejut melihat wajah pucat keduanya. Ada apa, Kang? Mayat hidup dari arah lembah Kulon. Mereka menuju ke desa. Mayat hidup? Wes, ora usah banyak tanya. Cepat kasih tahu Ki Sagara. Kirano dan yang lainnya masih di sana menahan mayat hidup itu. Tanpa bertanya lagi, murid itu langsung berlari menuju pendopo. Tempat Ki Sagara, Mbah Arya dan Mbah Seno juga Aswan tengah duduk membahas keadaan Mahendra yang masih belum sadarkan diri. Ketika murid itu membungkuk memberi kabar, suasana langsung berubah. Wajah Ki Sagara menegang sementara Mbah Arya menatap ke arah pintu dengan mata yang langsung menyipit. Mayat hidup katamu? Iya Ki, warga desa melihatnya sendiri. Dan Kirano bersama yang lain sudah menuju ke sana untuk menahan mereka. Bagi petir menyambar, keempat orang itu dibuat terkejut. Permasalahan belum juga usai. Apa mungkin itu ulah setan alam kubur? Kita tidak akan tahu kalau tidak memeriksanya langsung. Bagaimana dengan Mahendra? Biarkan seorang murid berjaga di kamarnya. Kalau apapun terjadi, jangan biarkan siapapun mendekat. Mereka berempat lalu bergegas keluar pendopo. Melangkah cepat menembus kabut malam. Dari kejauhan sudah terdengar samar teriakan dan dentingan senjata logam saling beradu. Di tepi lembah Kulon, suasana jauh berbeda dari biasanya. Angin berhembus membawa bau anyir dan busuk. Kabut menggantung rendah seolah enggan beranjak dari tanah yang basah oleh darah hitam dan lumpur. Kirano dan yang lainnya sudah tampak kelelahan, napas mereka memburu. Peluh bercampur debu menetes dari pelipis. Sementara itu mayat-mayat hidup yang berpakaian hitam terus bergerak maju tanpa mengenal lelah. Meski tubuh mereka sudah bolong, kepala mereka miring atau tangan mereka putus. Begitu Ki Sagara dan rombongan tiba, Panji langsung menoleh lega. Ki Sagara menatap ke depan, sosok-sosok busuk itu mendekat, berjalan goyah namun pasti. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kirano menggeleng menahan napas berat. Aku juga tidak tahu pasti, mereka muncul tiba-tiba dari arah lembah. Kami sudah berusaha menghancurkan jasadnya tapi tidak bisa. Tubuh mereka seperti tidak bisa lebur. Aswan maju beberapa langkah memperhatikan dengan seksama. Dari cara mayat-mayat itu bergerak, ia seperti mengingat sesuatu. Ini bukan sekedar mayat hidup biasa. Ini adalah ilmu kelingsir yang ia gunakan untuk menjaga makamnya. Saat itu Aswan bahkan tidak bisa menghancurkan mereka meski sudah memotong tubuh mereka beberapa kali. Hingga akhirnya Aswan memutuskan untuk menahan mereka dengan batang pohon. Namun yang tidak ia kira, ternyata mayat-mayat hidup itu bisa melepaskan diri dari jeratan tersebut. Mbah Arya menatap Aswan tajam. Kau yakin? Mereka jasad-jasad murid Kiri Ulo yang dirasuki oleh ilmu setan alam kubur. Waktu itu pun aku tidak bisa menghancurkan mereka, hanya bisa menahannya. Mbah Arya menghela napas berat seolah potongan ingatan lama kembali padanya.
Sajian seperti ini mengingatkanku pada sesuatu. Rokok petang. Kisagara menoleh cepat. Dirinya baru pertama kali mendengar nama ilmu itu. Ilmu apa itu, Arya? Mbak Arya menjelaskan kalau saat itu di Lembah Sangkarogo dirinya bersama temannya yang bernama Kipatra sempat berhadapan dengan ilmu seperti ini, ilmu yang digunakan oleh sosok bernama Ki Jagat Pitu yang menggunakan ajian itu untuk merasuki warga hidup. Tapi ini sedikit berbeda, setan alam kubur menggunakannya pada jasad mati. Itu membuatnya jauh lebih berbahaya karena roh-roh itu tidak bisa dihapuskan sebelum tubuh penggunanya hancur. Kalau begitu, jika jasad mereka masih bergerak, berarti setan alam kubur belum musnah. Reza yang sejak tadi terus melempar batu dengan ajian Watu Roso kini terengah. Jadi gimana ini, Mbah? Bau busuknya aja udah bikin pusing, apalagi melawan yang nggak bisa mati begini. Mau sampai subuh juga nggak kelar. Mereka semua dibuat kebingungan. Mereka tidak tahu di mana setan alam kubur saat ini. Jika harus menghancurkan sumbernya, namun Baseno yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ilmu kebatinan tiba-tiba mendekati Kisagara. Bagaimana dengan kitab pelebur jiwa? Kalau aku tidak salah, kitab itu mampu memutus hubungan antara sukma dan raga, bahkan pada makhluk gaib yang bersemayam dalam jasad manusia. Jika benar itu satu-satunya cara untuk menghapus pengaruh rogo petang. Kisagara berpikir sejenak lalu menatap ke arah Panji. Sebelumnya kitab itu ia berikan pada Panji untuk mengalahkan setan alam kubur, namun gagal karena perlawanan yang diberikan Kilingsir. Panji, kitab itu masih padamu, bukan? Ya Romo, aku masih membawanya. Cepat gunakan kitab itu untuk melenyapkan pengaruhnya. Panji menarik napas panjang, wajahnya menegang. Ia masih mengingat betul kejadian itu ketika ia gagal menggunakan isi kitab. Namun kali ini ia tidak boleh ragu. Baik Romo. Panji melangkah mundur beberapa langkah, membuka gulungan kitab yang disimpan di balik bajunya. Lalu mengambil posisi duduk bersila sembari menangkupkan kedua tangannya. Kitab pelebur jiwa diletakkan di tanah. Kisagara menatap Panji lekat-lekat. Ingat Panji, jangan hanya membaca tapi rasakan. Kitab itu bukan sekedar tulisan, ia hidup karena niat dan keteguhan batin penggunanya. Panji mengangguk, ia menutup matanya sejenak mengatur napas. Di sekelilingnya, suara mayat-mayat hidup semakin dekat, langkah-langkah busuk mereka terdengar makin jelas. Mereka yang ada di sana membuat perlindungan, menahan mayat-mayat itu sampai Panji selesai mengamalkan kitab pelebur jiwa. Malam itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dari arah lembah udara tiba-tiba bergetar, seperti ada sesuatu yang menolak kekuatan yang hendak dilepaskan. Namun Panji tidak mundur. Ia mulai membaca mantra dari kitab pelebur jiwa dengan suara lantang. Dan cahaya aneh keluar dari kitab itu, menembus gelap malam. Angin berputar semakin kencang, menerbangkan debu dan daun kering. Bau busuk mendadak lenyap, digantikan aroma menyengat seperti logam terbakar. Semua mata menatap Panji, kini tubuhnya perlahan dilingkupi cahaya keemasan. Mantra dari mulut Panji terus meluncur tanpa jeda, suaranya berat, dalam dan bergetar, seperti mengguncang udara malam. Tulisan kuno dalam kitab pelebur jiwa berpendar semakin terang, hingga cahaya keemasan itu melingkupi tubuhnya sepenuhnya. Dari arah depan, mayat-mayat hidup yang sebelumnya terus berjalan kini mulai bereaksi. Tubuh mereka berasap, dari kulitnya keluar uap hitam pekat disertai erangan parau yang mengerikan. Seolah-olah roh-roh jahat di dalam tubuh busuk itu sedang terbakar dari dalam.
Satu demi satu jasad itu jatuh berlutut, menggeliat dan mengeluarkan asap hitam yang melebur, lalu terbaring selayaknya mayat pada umumnya. Panji berhasil mengamalkan kitab pelebur jiwa milik leluhurnya itu, membuat Kisagara merasa bangga dengan anaknya. Tidak mudah untuk mengamalkan kitab itu apabila tidak mampu mengendalikan aliran tenaga batin yang selaras dengan kejernihan hati. Dan Panji berhasil melakukannya. Tentu ini sangat membanggakan baginya, namun kebanggaan itu tidak bertahan lama. Meski jasad-jasad itu sudah bergelimpangan seluruhnya, Panji tidak berhenti melantunkan mantra. Suaranya justru semakin dalam, matanya membelalak kosong. Tubuhnya bergetar, cahaya dari kitab semakin terang. Kini berubah menjadi putih menyilaukan. Panji. Kisagara yang awalnya hanya memperhatikan kini menjadi panik. Ia melangkah cepat lalu menepuk punggung Panji dengan telapak tangannya dipenuhi tenaga dalam. Cukup Panji, hentikan. Tapi Panji tetap tak bereaksi. Suaranya makin menggema. Kini seperti bukan berasal dari dirinya sendiri. Angin berputar makin kencang membentuk pusaran di sekitar tubuh Panji. Reza dan Kuncoro sampai mundur beberapa langkah menahan terpaan hembusan tenaga yang membuat daun-daun berterbangan. Dia kehilangan kendali. Mantranya menyerap tenaga sukma dari sekelilingnya. Kalau dibiarkan, kita semua bisa ikut terseret. Tanpa ragu lagi, Kisagara menghentakkan telapak tangannya sekali lagi ke punggung Panji dengan tenaga yang lebih besar. Ledakan cahaya terjadi, seketika angin berhenti. Cahaya padam, Panji terlempar ke belakang dan terbaring lemas di tanah. Baharia dan Baseno segera menghampiri, menahan tubuh Panji agar tidak terjatuh lebih jauh. Napas pemuda itu tersengal, tapi matanya terpejam. Baseno meletakkan tangannya di dada Panji, menyalurkan sedikit tenaga batin untuk memeriksa. Hanya pingsan, energinya terkuras habis. Menguasai kitab itu saja sudah luar biasa. Kebanyakan orang bahkan bisa mati kalau gagal menyalurkannya. Kisagara menghela napas panjang, wajahnya penuh campuran antara bangga dan lega. Untungnya Kisagara berhasil menghentikannya, jika tidak orang di sekitarnya akan terkena pengaruh kitab pelebur jiwa, hingga jiwa mereka lenyap. Mayat-mayat itu sudah tidak bergerak, sepertinya pengaruh setan itu sudah lenyap sepenuhnya. Ujar Aswan memperhatikan satu persatu jasad, sudah tidak ada tanda-tanda pengaruh rogo peteng. Reza dan Kuncoro yang dari tadi terengah-engah langsung mendekat, rambut mereka acak-acakan penuh debu. Berarti sekarang kita bisa istirahat kan? Aku sampai lupa ini malam apa, koyo mimpi buruk yang gak kelar-kelar. Baharia tersenyum kecil menepuk pundak keduanya. Kalian berdua memang gak berubah. Tapi bagus, malam ini kalian semua sudah melakukan yang terbaik. Semua sudah berakhir. Besok aku akan perintahkan muridku untuk memakamkan jasad-jasad itu dengan layak. Sekarang kita kembali ke padepokan untuk istirahat. Malam semakin larut saat rombongan kembali ke padepokan. Langit bersih namun udara terasa berat, seperti menyimpan sesuatu yang belum selesai. Begitu mereka melintasi halaman depan padepokan Teratai Putih, seorang penjaga berlari tergopoh-gopoh mendekat, wajahnya pucat. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada Mahendra. Baharia langsung menegakkan badan, begitu juga Aswan. Apa maksudmu? Tadi tubuhnya... Penjaga itu belum sempat menjawab, mereka sudah berlari melewatinya. Kisagara, Baseno dan yang lain segera menyusul langkah-langkah mereka menggema di lorong-lorong bambu menuju kamar Mahendra. Latala belum juga selesai ngomongnya. Begitu pintu dibuka, Baharia langsung berhenti di ambang pintu, matanya membelalak lebar.
Aswan yang tepat di belakangnya sampai nyaris menabrak. Pemandangan di depan mereka bukan seperti yang mereka bayangkan. Mahendra sudah duduk bersila di atas tikar dengan piring di tangannya. Mulutnya penuh nasi, di depannya ada bakul nasi lauk ikan goreng, sambal dan beberapa potong buah. Wajahnya tampak segar, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja hampir kehilangan sukmanya. Mahendra menatap mereka yang berdiri terpaku di depan pintu, lalu berhenti mengunyah, menelan cepat, lalu berkata dengan senyum canggung, "Gak tahu kenapa pas sadar tadi tiba-tiba lapar banget." Ruangan itu hening selama 2 detik sebelum akhirnya Mbah Arya dan Aswan saling pandang dan tertawa lega. Dasar bocah gendeng. Mbah Arya mengusap dada, lega sekaligus kesal. Aswan mendekat menepuk bahu Mahendra. "Kamu hampir bikin jantungku copot, Ndra." Maaf udah bikin kalian khawatir. Belum sempat mereka duduk, dari belakang tiba-tiba Reza dan Kuncoro menyerobot masuk dengan langkah besar. Oh, benar-benar kebangetan kamu, Ndra. Makan orang ngejak-ngejak. Iya, kami juga lapar, Ndra. Tanpa menunggu izin, keduanya langsung duduk di tikar menyambar sendok dan ikut menyedok nasi dari bakul, lalu menyomot ikan goreng yang tinggal 1. Itu buat... Protes Mahendra, tapi Reza langsung memotong. Kan kamu udah makan 1, Ndra. Masa mau nambah lagi ikannya? Reza memotong ikan itu, lalu memberikan separuhnya pada Kuncoro. Mahendra tidak bisa berkata-kata. Sebelum kedatangan mereka, ikan itu sudah lebih dulu digerogoti tikus. Maka dari itu Mahendra tidak memakannya. Ikan itu tadi sudah digerogoti tikus, makanya aku gak makan. Ora peduli, yang penting mangan. Yo gak Coro? Iya bener, jangankan tikus, wong dimakan demi juga kami sikat, Ndra. Mahendra teringat saat dulu mereka memakan pisang dari sesajen. Sewaktu melakukan pendakian di Gunung Merapi, 2 anak ini memang tidak peduli apabila itu bisa mengenyangkan perut mereka. Suasana kamar seketika berubah riuh. Aswan sampai geleng-geleng kepala, sementara Mbah Arya tertawa kecil melihat tingkah mereka bertiga yang seperti anak-anak setelah perang besar. Kisagara dan Kiranu yang baru masuk hanya bisa saling pandang. Senyum tipis di wajah mereka. "Lihatlah, darahnya benar-benar mengalir pada cucunya itu." Mbah Arya seketika menoleh ke arah Kisagara dan Kiranu yang terkekeh mengingat masa muda dulu. Meski sedang terluka, Mbah Arya tidak memperdulikannya apabila perutnya kosong. Dan malam itu untuk pertama kalinya setelah hari-hari yang mencekam, Padepokan Teratai Putih kembali diselimuti kehangatan, meski mereka semua tahu badai yang lebih besar mungkin masih menunggu di balik cahaya tenang itu. "Oh iya Mbah, nanti ada yang ingin aku sampaikan." Hari seperti ingin memberi jeda pada napas semua orang setelah rangkaian peristiwa kelam yang mereka alami. Pagi yang dulu terasa berat kini kembali tenang. Meski tenang di dunia Padepokan bukan berarti semua telah usai. Pemakaman Haji Baran dilakukan dengan hikmat di bawah rindang pohon Kamboja di ujung pemakaman Desa Lemah Putih. Batu nisannya berdiri sederhana tanpa ukiran nama yang mencolok. Hanya doa yang terukir di hati setiap orang yang mengantarkannya. Murid-murid Teratai Putih yang lainnya juga membantu memakamkan jasad-jasad murid Giri Ulo. Meski dulu mereka bermusuhan, namun sejatinya manusia tetaplah sama. Seburuk apapun itu, kita tidak bisa hanya menilai dari keburukannya saja. Itulah yang Kisagara ajarkan pada murid-murid Teratai Putih. Padepokan Giri Ulo sendiri kini tinggal puing-puing, bekas bangunan yang hangus dan tanah yang retak seperti menandai akhir dari bab yang penuh darah itu. Namun bagi mereka yang masih hidup, tragedi itu bukanlah akhir, melainkan tanda awal dari bahaya yang lebih besar. Pertemuan Mahendra dengan Raden Mudrosena dan Eyang Sena di alam sukma menjadi peringatan keras. Musuh yang sesungguhnya belum menampakkan diri. Nama itu,
Basukolo kini kembali bergema dalam ingatan mereka, seperti bayangan gelap yang selalu mengintai dari kejauhan. Mahendra telah menceritakan semuanya pada Mbah Arya dan yang lainnya tentang bagaimana dirinya menghadapi setan alam kubur, pertarungan di lembah Kulon hingga segel makam yang akhirnya menahan makhluk itu kembali. Namun satu hal disimpannya rapat, hubungan antara Nyi Inten dan Gilingsir. Bagi Mahendra ada hal-hal yang lebih baik tidak diungkapkan, bukan karena ingin menyembunyikannya, tetapi karena beberapa luka sebaiknya dibiarkan sembuh tanpa harus diingat lagi. Kini setelah semua itu, kitab pelebur jiwa telah sepenuhnya dikuasai oleh Panji. Meski belum sempurna, kemampuannya dalam menyalurkan tenaga batin membuat Kisagara yakin jika waktu itu datang, Panji akan siap. Dan Panji sendiri dengan semangat membara berjanji akan terus berlatih hingga bisa menggunakannya tanpa kehilangan kendali seperti sebelumnya. Siang itu, langit cerah, tapi teras rumah Mbah Arya justru dipenuhi ketegangan. Bukan karena ada makhluk halus, bukan pula karena ancaman setan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya, pertarungan ulang antara Reza dan Nyi Inten. Di atas papan catur, meja catur diletakkan di tengah, diapit oleh Mbah Arya, Aswan, Mahendra, dan Kuncoro yang duduk sebagai penonton. Udara di sekitar mereka mendadak sunyi, hanya terdengar bunyi klik saat bidak digerakkan. Nyi Inten dengan kebaya lusuhnya dan mata yang tajam duduk tegak layaknya jenderal perang yang sudah menyiapkan strategi. Sementara Reza dengan kaos oblong belepotan sambal dan rambut acak-acakan tampak seperti prajurit yang tersesat di medan laga. Santai Nyai, ini cuma catur bukan tarung nyawa. Justru di atas papan beginilah banyak raja jatuh tanpa darah. Bidak putih milik Nyi Inten melangkah cepat, kuda ke kanan, benteng maju 2 petak. Gajah silang, gerakannya begitu tenang tapi terukur, seperti sedang memainkan taktik untuk mengurung lawannya secara perlahan. Kali ini gue bakal jadi budak jenangku bocah goblok. Reza menelan ludah, di depannya hanya tersisa 1 kuda dan 1 benteng yang melindungi rajanya. Kuncoro yang duduk di belakang menepuk pundak Reza pelan sambil berbisik. Wes nyerah wae, punyamu sisa benteng karo Daranto, mana bisa buat nyerang. Enak wae, aku bukan orang yang gampang nyerah keroco. Reza menggerakkan bentengnya ke kiri, berharap bisa menekan pion milik Nyi Inten. Namun Nyi Inten justru tersenyum lebar. Langkah yang buruk budak jenang. Dengan cepat tangannya memindahkan kuda ke posisi silang, membuat posisi Reza terkepung dari 2 arah. Aswan yang menonton sambil berseru, "Waduh, jebakan maut ya." Reza keringat dingin, ia menarik papan, lalu melirik wajah Nyi Inten yang sudah menatapnya seperti macan kelaparan. Wes siap jadi budak jenangku selama 1 bulan. Nggak bisa dinego Nyai 1 minggu wae yo. Hop, ora ono perubahan peraturan. Nyi Inten mengangkat jarinya dengan penuh wibawa, lalu memindahkan ratunya perlahan ke depan benteng Reza. 1 langkah terakhir. Reza mencoba bertahan, tangannya gemetar hendak memindahkan kudanya, tapi refleksnya justru salah arah membuat rajanya terbuka lebar. Mati gue bocah. Bidak ratunya maju 1 langkah menutup jalur terakhir Reza. Skakmat. Suasana hening lalu meledak dengan tawa semua orang. Kuncoro sampai jatuh dari kursi, Mbah Arya menepuk paha sambil terbahak, dan Aswan menutup wajahnya dengan tangan. Reza menatap papan catur dengan ekspresi hancur. Hidupku berakhir di tangan perempuan tua. Nyi Inten berdiri mengibaskan kebayanya sambil tersenyum puas. Mulai besok pagi jam 5 kudu ono jenang kelopo.
nek ora nepati janji tak plintir ramandelmu. Reza menunduk pasrah menatap Kuncoro yang sudah menahan tawa. Dan sore itu, di tengah tawa, ledekan, dan canda, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di balik semua kehangatan itu takdir baru sudah mulai bergerak. Dalam setiap perjalanan yang berlumur darah, air mata, dan tawa, selalu ada takdir yang menunggu di ujungnya. Mahendra, Panji, Aswan, Reza, dan yang lain bukan hanya saksi dari pertarungan antara terang dan gelap, tapi juga bagian dari warisan panjang para leluhur yang masih bernapas di tanah Jawa. Mereka telah menutup satu bab tentang dendam, pengorbanan, dan cinta yang tak tersampaikan. Namun bab itu bukan akhir, karena di balik setiap kedamaian selalu ada bayangan yang menunggu saat malam kembali turun. Sekian. Dan terima kasih buat Ristory yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.